kemana kita? Nggak tahu guys. Nggak tahu. Lagi dikasih kejutan dan gue nggak tahu mau kemana. Gue ikutin aja lah. Ya, ini masih pagi banget. Baru bangun. Panas banget. Harus pakai jaket dua nih, jaga-jaga takut hujan. Karena udah masuk musim semi tapi masih Tapi belum. anginnya kencang ya. Kadang suka hujan, jadi harus waspada. Waspada. Terima kasih atas kejutannya. Sama-sama. Ternyata kita jalan-jalan lewat laut sekarang. Lewat air. Yes guys, sekarang gue mau sedikit cerita tentang kapal pesiar yang ada di Laut Baltik. Dan itu sudah mengoperasi lumayan lama di Laut Baltik ini, kapal feri. Itu sejak tahun 1909 itu udah ada kapal pesiar di antara Swedia dan Finlandia. Rute yang lain yang cukup populer itu adalah ya selain Swedia Finlandia ada Swedia ke Estonia, terus ada juga dari Swedia ke Latvia. Dan di atas kapal ini itu cukup terkenal karena kita bisa belanja alkohol yang murah di situ. Itu karena pajaknya rendah kalau di laut. Dan itu juga sering dikritik dari Finlandia dan dari Swedia juga karena dua negara ini punya politik yang cukup ketat untuk melarang minuman keras dan juga biasanya jual alkohol dengan harga cukup mahal. Tapi kalau di laut itu dijual dengan harga yang murah. Apalagi itu sering ada pesta di atas kapal ini dengan banyak konsumsi alkohol. Dan kalian mungkin bisa bayangin sendiri kalau di satu kapal itu bukan suasana yang begitu aman untuk minum banyak kalau seandainya ada bencana atau kecelakaan gitu. Ya, dan selain alkohol yang begitu murah, kita juga bisa belanja banyak barang yang lain karena itu ada tax free atau bebas dari pajak di situ. Kayak baju atau makeup yang bermerek tapi dengan harga yang murah. Dan juga ada di atas kapal ini juga ada banyak hiburan, ada diskotik, ada banyak live musik, stand up comedy, ada permainan. Terus ada banyak restoran yang punya menu yang cukup menarik di situ. Ada juga spa dengan kolam renang di situ. Jadi di satu kapal ini itu ada tempat untuk 2.000 penumpang yang lumayan banyak. Dan kebetulan gue juga pernah sendiri kerja di atas kapal pesiar yang seperti itu. Gue jadi pembersih di kapal itu. Dan itu pekerjaan yang menurut gue nggak terlalu menarik. Gue tahu kalau di Indonesia ada banyak yang pengen kerja di kapal pesiar dan itu mungkin kedengarannya keren dan juga asik bisa pergi ke banyak negara. Tapi kapal ini itu nggak terlalu bagus untuk orang yang kerja. Soalnya kita jual tiket yang sangat murah untuk naik kapal ini. Mungkin cuma 200 krona atau sekitar 300.000 untuk satu kamar di dalam kapal ini. Jadi itu banyak anak muda yang baru mungkin ulang tahun, baru di 18 tahun, mereka mau coba alkohol untuk pertama kali dalam hidupnya. Mereka naik kapal ini, beli alkohol yang murah, terus mereka minum sepanjang perjalanan. Itu seperti mereka lepas dari semua moral waktu mereka naik kapal itu. Jadi untuk jadi pembersih di situ itu agak
menyebalkan. Apalagi kita biasanya 2 orang yang bersihin satu kapal dengan 2.000 penumpang. Dan yang paling lucu itu malam pertama gue kerja di situ, gue dapat order, ya ada pizza di lantai 6. Terus aku dengar di walkie-talkie-nya lagi, ada pizza di lantai 5. Terus gue pikir, ya banyak banget orang ya yang pesan pizza. Terus akhirnya gue ngerti kalau itu bukan pizza sebenarnya. Itu istilah untuk orang yang muntah, cuma mereka nggak mau bilang itu secara langsung kalau ada penumpang yang lain karena nggak kedengarannya sopan. Jadi itu tugas gue di situ, kerjain pizza. Ya. Terus ya, tapi ada untungnya juga dari kerja di situ. Kita dapat banyak diskon dari belanja di tax free. Ya deh, bokap gue sama teman-teman gue, mereka sering minta nitip barang-barang di situ. Yaudah. Pada tanggal 28 September 1994, sekitar 852 orang dilaporkan tewas dalam sebuah insiden bencana maritim terburuk pada abad ini. Insiden ini terjadi akibat kapal Estonia yang berisi ratusan penumpang tenggelam di Laut Baltik. Kecelakaan terbesar kedua yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua adalah kapal feri Estonia yang tenggelam pada tanggal 28 September 1994 yang menewaskan 852 dari jumlah seluruh penumpang 989. Dan ini menjadi salah satu bencana maritim terburuk di abad ke-20. Hanya sekitar 137 orang yang bertahan hidup. Saat terjadinya tenggelam di lepas pantai Finlandia, kapal yang dibangun oleh Jerman itu sedang melakukan pelayaran pada malam hari. Dengan rute dari Tallinn, pusat kota Estonia, menuju Stockholm, Swedia. Setelah dihantam badai dengan gelombang mencapai 4-6 meter, kapal Estonia tenggelam pada tengah malam. Insiden ini mengakibatkan sebagian besar penumpang terjebak di dalam kapal. Sementara penumpang lainnya berhasil selamat dengan menggunakan skoci. Beberapa saat kemudian baru terdengar tanda bahaya berbunyi dari prosedur menurunkan skoci. Penyelamat mulai dilakukan. Sayangnya saat itu kapal sudah miring sekitar 30-40 derajat ke kanan, yang mengakibatkan hampir tidak mungkin bisa berjalan dengan aman di dalam kapal. Lepas tengah malam, sejumlah orang mendengar suara memekakan telinga dari dek kargo. Kala itu beberapa penumpang berada di restoran. Para muda-mudi melantai atau berdansa di diskotik. Namun mayoritas penumpang pada saat itu sudah terlelap tidur di kasur yang empuk atau meringkuk di dalam kantung tidur. Tak lama kemudian kapal miring begitu drastis yang menyebabkan meja-meja dan kursi-kursi meluncur tak beraturan. Piring-piring dan gelas-gelas pecah. Teriakan panik ratusan penumpang terdengar di seluruh awak kapal pada saat itu. Namun ada pula penumpang yang tenggelam di air dingin ataupun meninggal akibat hipotermia. Kendati demikian, sejumlah helikopter yang digunakan berhasil menyelamatkan 137 orang. Buntut dari tragedi ini, komite bersama pemerintah Swedia, Finlandia, dan Estonia menyatakan bahwa ini adalah sebuah insiden bencana. Kecelakaan itu disebabkan oleh badai deras yang menyerang kapal. Serangan badai menyebabkan kapal menjadi tidak stabil dan tenggelam 1 jam kemudian. Sejumlah keluarga dan teman korban mengatakan kapal Estonia karam karena adanya sebuah lubang pada kapal akibat tabrakan atau ledakan. Sebuah penyelidikan yang dilakukan tim internasional pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa pintu haluan kapal yang rusak di tengah badai menjadi titik pangkal bencana. Namun sejumlah spekulasi beredar dari kerabat korban, ahli perkapalan, dan politisi, yang salah satunya menyebut MS Estonia tenggelam setelah terjadinya ledakan disebabkan oleh peralatan militer yang diangkut di dalamnya.
Makan apa malam ini? Makan pizza. Pizza pakai salmon. Ikan salmon. Penggendutan sehari ini. Penggendutan badan. Selamat makan. Nunggu kamu ah. Oh, so sweet. Cuman bumbuin aja dulu. Makan apa? Makan veggie burger. Burger ya. Makan kentang. Tadinya kita kan pesan prasmanan, cuman itu di cancel, mungkin gara-gara corona ya. Jadi kita jadi makan malam di sini. Ini digantinya. Iya. Ya Dari udah. ini makanan Amerika ya. Kirain udah. kita akan dapat menu Finlandia. Ya udah nggak apa-apa ya. Enggak. Oke, selamat makan. Makasih. One. Pertama kali dalam seumur hidup tinggal di Swedia beli satu slop kayak gini nih. Ini isi 10. Dari mana? Dari Finland. Tax free. Tax free maksudnya. Tapi kita belinya memang udah nyampe Finland baru beli. Kita buka satu. Mudah-mudahan awet ya. Amin. Swedia memiliki 221.831 pulau. Meskipun Swedia adalah negara dengan pulau terbanyak di dunia, hanya kurang dari 1.000 diantaranya yang berpenghuni. Ribuan pulau di negara ini dapat ditemukan sebagian besar di sepanjang garis pantai timurnya, dari ujung utara ke selatan. Dan sebagian kita bisa melihat di rute Stockholm sampai Turku. Finlandia adalah negara kedua dengan pulau terbanyak di dunia. Terdapat sekitar 187.000 pulau di sini. Jumlah pulau di Finlandia 10 kali lipat dari Indonesia yang pada saat ini terdapat sebanyak 17.500 pulau. Turku adalah kota tertua di Finlandia dan merupakan kota paling berpengaruh dalam sejarah Finlandia. Budaya, sejarah, dan tradisi Finlandia terasa sangat kental di sini. Selain bisa mengunjungi istana Turku yang terkenal, banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini, seperti olahraga air, kayaking, memancing, bersepeda, golf, tenis, dan masih banyak yang lainnya. Pulau-pulau di sini dapat dijelajahi dengan perahu atau kapal feri. Turku juga terkenal dengan banyak restoran yang menarik di tepi laut, di mana pengunjung bisa menikmati makanan lezat sambil mengagumi pemandangan yang indah. Lagi udah OTW balik nih. Pagi-pagi tapi belum sampai. Tuh masih jalan.